Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Adam dari kelas SI 16B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Ujian Online menggunakan metode Extreme Programming di SD Islam Al-Hilal Kota Bekasi. Berikut adalah cover skripsi saya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Sistem yang digunakan SD Islam Al-Hilal dalam proses pelaksanaan ujian masih menggunakan metode konvensional, sehingga kurang efektif dan efisien. Atas dasar itulah, saya ingin membuat suatu sistem informasi akademik yang terkomputerisasi yang dapat diterapkan di SD Islam Al-Hilal, yaitu sistem informasi ujian online menggunakan metode Extreme Programming di SD Islam Al-Hilal Kota Bekasi. Dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi, diharapkan proses pelaksanaan ujian menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, identifikasi masalahnya. Pertama, proses pelaksanaan ujian yang masih menggunakan metode konvensional sehingga kurang efektif dan efisien. Kedua, proses pembuatan dan pengelolaan soal yang memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga kurang efektif dan efisien. Ketiga, proses penilaian hasil ujian yang masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, batasan masalahnya. Pertama, sistem ini berupa proses ujian online yang dilakukan oleh siswa. Kedua, soal yang diberikan kepada siswa berupa pilihan ganda. Ketiga, pengelolaan soal dapat dilakukan oleh guru dan admin. Keempat, sistem penilaian yang digunakan dalam pembobotan mempunyai rentang antara 0 sampai 100. Kelima, objek penelitian ini dilakukan di SD Islam Al-Hilal. Selanjutnya, perumusan masalahnya. Pertama, bagaimana cara pelaksanaan ujian dengan metode yang efektif dan efisien. Kedua, bagaimana cara pembuatan dan pengelolaan soal secara efektif dan efisien. Ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah dalam hal penilaian hasil ujian yang tidak akurat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitiannya. Pertama, tujuan penelitiannya yaitu pertama, mempermudah siswa dalam melaksanakan ujian sekolah. Kedua, mempercepat pekerjaan guru dalam hal pembuatan soal, pengelolaan soal, dan penilaian hasil ujian. Selanjutnya, manfaat penelitiannya yaitu pertama, proses pelaksanaan ujian menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, proses pembuatan dan pengelolaan soal menjadi lebih efektif dan efisien. Tiga, proses penilaian hasil ujian menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, tinjauan pustakanya terdiri dari pengertian sistem informasi, pengertian ujian online, pengertian DBMS, pengertian website, pengertian analisis SWOT, pengertian black box testing, dan yang lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan metode yang dilakukan saya dengan cara mendatangi langsung tempat riset yang ingin saya teliti. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan metode yang dilakukan saya dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada narasumber. Tiga, studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang digunakan saya sebagai pendukung dan referensi dari berbagai sumber yang berasal dari buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian dan penulisan. Selanjutnya, model pengembangannya. Saya menggunakan Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu metodologi rekayasa perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh para developer. Tahapan metode Extreme Programming, yaitu pertama, perencanaan atau planning. Tahap ini dimulai dengan pemahaman konteks bisnis dari aplikasi, mendefinisikan output atau keluaran, fitur-fitur yang ada pada aplikasi, fungsi dari aplikasi yang dibuat, penentuan waktu dan biaya pengembangan aplikasi, serta alur pengembangan aplikasi. Kedua, perancangan atau desain. Tahap ini menekankan pada desain aplikasi secara sederhana. Alat untuk mendesain pada tahap ini dapat menggunakan kartu CRC atau Class Responsibility Collaborator. CRC digunakan untuk pemetaan atau membangun kelas-kelas yang akan digunakan pada diagram use case, diagram kelas, dan diagram objek. Ketiga, pengkodean atau coding. Hal utama dalam hal pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode Extreme Programming yaitu pair programming, atau dalam membuat aplikasi melibatkan 2 atau lebih programmer. 4, pengujian atau testing. Tahap ini memfokuskan pada pengujian fitur-fitur yang ada pada aplikasi
sehingga tidak ada kesalahan atau error, dan aplikasi yang dibuat sesuai dengan proses bisnis dari pelanggan atau klien. Keunggulan metode extreme programming yaitu XP menjalin komunikasi dan interaksi yang baik dengan klien atau pelanggan dalam pengembangan aplikasi. Kelemahan metode extreme programming yaitu perubahan selalu diterima, sehingga pihak developer harus selalu siap dengan perubahan-perubahan dari klien atau pelanggan. Selanjutnya, kerangka pemikirannya. Di sini ada permasalahannya, kemudian dibuat analisis kebutuhan, kemudian dibuat perencanaan sistem yang terdiri dari hardware pendukung, database, software, dan software pendukung. Kemudian dibuat kodean, kemudian dilakukan pengujian dan menghasilkan sistem informasi ujian online menggunakan metode extreme programming di SD Islam Al-Hilal, Kota Bekasi, agar proses pelaksanaan ujian menjadi lebih cepat, lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan beserta activity diagramnya. Pertama, proses bisnis sistem. Yang pertama, proses pembuatan soal. Soal dibuat oleh guru mata pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Kedua, proses pelaksanaan ujian. Ujian dilaksanakan oleh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tiga, proses penilaian. Setelah soal dikerjakan oleh siswa, kemudian guru mengoreksi soal dan menghasilkan keluaran, yaitu berupa nilai ujian siswa. Dua, activity diagram sistem berjalannya. Yang pertama, activity diagram proses pembuatan soal. Kedua, activity diagram proses pelaksanaan ujian. Ketiga, activity diagram proses penilaian hasil ujian. Selanjutnya, spesifikasi dokumen sistem berjalannya. Pertama, dokumen masukannya yaitu soal ujian. Kedua, dokumen keluarannya yaitu nilai hasil ujian. Selanjutnya, database-nya. Pertama, entity relationship diagram atau ERD. ERD merupakan salah satu model yang digunakan untuk mendesain database yang bertujuan untuk menggambarkan data yang berelasi pada sebuah database. Kedua, spesifikasi tabel siswa digunakan untuk menyimpan data siswa. Kemudian selanjutnya prosesnya, yang pertama use case diagram sistem ujian online. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu guru, admin, dan siswa. Ketiga aktor ini dapat melakukan login dan masuk ke dalam sistem ujian online ini, namun dengan hak akses yang berbeda-beda. Kedua, skenario use case login menggambarkan proses aktor dalam melakukan login ke dalam suatu sistem. Ketiga, activity diagram usulan pelaksanaan ujian menggambarkan aktivitas pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh siswa dalam sistem ujian online. Keempat, sekuen diagram pelaksanaan ujian menggambarkan alur proses pelaksanaan ujian yang dilakukan oleh siswa. Kelima, kelas diagram ujian online. Kelas diagram ujian online merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem ujian online. Selanjutnya, user interface-nya saya mengambil contoh bentuk perancangan form master. Selanjutnya, kebutuhan hardware dan software. Kebutuhan hardware yaitu perangkat yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem ini. Sedangkan kebutuhan software-nya yaitu perangkat lunak yang diperlukan di dalam sistem aplikasi yang dibuat. Selanjutnya, konfigurasi sistem. Konfigurasi sistem menggambarkan kebutuhan hardware yang dapat menjalankan suatu sistem. Di sini terdapat input, CPU, output, dan media storage atau penyimpanan. Selanjutnya, implementasi basis data dan program. Pertama, implementasi basis datanya saya mengambil contoh tabel master siswa. Tabel master siswa digunakan untuk menyimpan data siswa dalam sebuah sistem ujian online. Kedua, implementasi programnya saya mengambil contoh form soal ujian siswa. Form soal ujian siswa digunakan siswa untuk menjawab soal ujian. Selanjutnya, pengujian sistemnya saya mengambil contoh pengujian form login. Penjelasannya seperti berikut. Jika username dan password atau salah satu di antara keduanya tidak diisi, kemudian klik tombol login, maka sistem akan menolak akses user dan menampilkan pesan, maaf, username dan password tidak ditemukan. Sedangkan jika username dan password diisi, kemudian klik tombol login, maka sistem akan menerima akses login user sesuai hak akses dan menampilkan halaman menu utama. Kesimpulannya yaitu pertama, dengan adanya sistem ujian online yang berupa aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak sekolah dalam proses pelaksanaan ujian. Kedua, dengan diterapkannya sistem yang baru, maka proses penilaian dan pembuatan laporan hasil ujian menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian sarannya yaitu pertama dari aspek manajerial.
Perlu dilakukan pelatihan pada guru SD sama Alilal agar proses pelaksanaan ujian menjadi lebih mudah dijalankan. Kemudian dari aspek sistem dan program, setelah diterapkannya sistem yang sudah terkomputerisasi, maka software yang digunakan perlu di-upgrade dan diupdate agar kinerja software tersebut menjadi lebih optimal. Ya, sekian presentasi skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.